Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Mas Pai 21 dimanapun berada, saya doain sehat selalu, semua urusannya lancar, sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Seperti biasa kita akan membahas tentang spiritual, tradisi, dan berbagi pengalaman tentunya. Buat sahabat Mas Pai 21 yang mau ada pertanyaan, silahkan beri komentar. Kalau saya bisa jawab, maka akan saya jawab melalui YouTube. Akan saya upload jawabannya ya teman-teman ya. Ya, jadi gini, kalaulah di rumah seseorang atau di rumah kita aja lah, Ya. ada sesuatu pendeman atau kiriman orang, dan kita tuh nggak tahu. Jadi kita tuh harus taunya itu dengan cara apa, dan kita harus menghilangkan pendeman atau kiriman tadi itu harus seperti apa gitu untuk menghilangkannya atau menetralkannya lah gitu. Oke. Pertanyaan yang bagus nih ya teman-teman ya. Penting itu. Kita akan pulas ya. Buat teman-teman, apabila di rumah itu ataupun di tempat usaha ya, di rumah ataupun di tempat usaha, apabila mengalami kejanggalan ataupun di rumah itu sepertinya kacau sekali ya, itu nggak kondusif, ataupun rumah tangga sering ribut ya, ataupun banyak terkadang keluarga yang sakit ya, nah itu teman-teman harus patut curiga itu ya, ada apa kan, seperti itu ya. Nah, biasanya nggak seperti ini, biasanya itu kalau masalah mungkin ya, setiap orang itu pasti ada masalah, tapi nggak harus beruntun ataupun bertubi-tubi ya, seperti itu ya. Dan itu harus teman-teman curigai. Dan apabila kayak di tempat usaha teman-teman itu juga ada kejanggalan ya, biasanya ramai di tempat usaha, lalu kemudian sepi, ngedrop ya, itu harus patut dicurigai. Apakah memang ini alami ataukah ada gangguan yang lain ya, seperti itu ya. Untuk menetralkan hal-hal gaib ataupun kiriman ataupun pendeman ya, apabila di rumah atau di tempat usaha, teman-teman itu langkah yang pertama, pencegahan yang pertama ya, ambil garam ya, garam. Usahakan garam kira-kira kita ambil 7 sendok ya, 7 sendok kita ambil ya, seperti itu. Lalu kita selawati, kita zikir, kita selawat, lalu kita tujukan garam tadi untuk menetralkan apabila, lalu untuk rumah atau untuk usaha, nah, kita tujukan ke apa yang mau kita tujukan, misalnya untuk ke rumah ataupun ke usaha ya, kita tujukan ke situ ya. Kita selawati. Lalu yang pertama kali yang harus kita siram garam itu, usahakan kalau bisa mengarah itu ke kanan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau keliling rumah itu usahakan mengarah ke kanan ya,
mengarah ke kanan, kita putar. Usahakan sampai 3 kali ya teman-teman ya, sambil kita menyiram garam. Juga sambil selawat ya, jangan putus. Nah, seperti itu. Nanti reaksinya apabila udah kita tabur garam, itu reaksinya biasanya ada itu teman-teman. Ketika malam, entah dia menangis, entah dia pukul-pukul dinding, ataupun entah dia lempar barang, misalnya di rumah itu entah dia lempar barang, entah gelas, entah atau barang yang di rumah itu tiba-tiba bisa terpental. Nah, itu reaksi daripada garam yang kita serak tadi ya. Nah, tentu kan dia pasti ada perlawanan, tapi teman-teman nggak boleh takut. Nggak boleh takut, karena dia itu merasa bisa jadi dia merasa kepanasan, jadi dia berontak, itulah dia ada reaksi ya, seperti itu ya. Dan jangan pernah merasa takut. Nah, itu teman-teman bisa praktekkan langsung. Apabila ciri-ciri yang saya sebutkan tadi ada dalam lingkungan ataupun rumah ataupun usaha buat sahabat semuanya ya, bisa langsung dipraktekkan seperti itu. Jadilah jikalau kita tuh sudah tahu siapa pengirimnya atau dia memang sengaja berbuat itu kepada kita atau keluarga kita, Mas ya. Jadi apakah kita boleh kita balikkan ke dia lagi apa yang sudah dikirim sama dia ke kita? Kalau itu mungkin tahan emosi ya teman-teman ya. Jangan sampai kalau kita udah mengetahui memang ada kiriman ataupun memang ada hal yang gaib itu menyalahi usaha kita, kalau kita sudah mengetahui, usahakan jangan dikembalikan. Kalau kita kembalikan kepada orang yang si pelaku tadi, jadi apa bedanya kita dengan dia, kan seperti itu. Usahakan jangan dikembalikan ke pelaku, walaupun sepedih apapun, sekejam apapun dia buat. Setelah kita mengetahui, kita usahakan untuk netralkan, lalu kita ambil hikmahnya dan ambil pelajarannya, seperti itu ya teman-teman. Jangan kita berpikir untuk kembalikan ke orang tersebut, karena kalau dikembalikan maka dia akan berusaha mengembalikan ke tempat kita lagi, dan itu nggak akan selesai permasalahannya, seperti itu ya, nggak akan selesai. Jadi jangan berniat untuk mengembalikan ya, seperti itu ya. Barangkali sudah jelas. Sampai di sini untuk malam ini. Terima kasih yang udah like, yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.